Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini kami mau mempresentasikan hasil analisis kebutuhan proyek pembuatan aplikasi Nusalingo. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Fita Putri Syahna, lalu ada Fira Ramadhani, Muhammad Irfan Kadafi, dan Suci Wiranda. Nah, kenapa kami membuat aplikasi Nusalingo ini? Indonesia ini memiliki banyak bahasa daerah yang beragam, tetapi mulai jarang untuk digunakan. Generasi muda lebih sering memakai bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidak bisa berbahasa daerahnya sendiri, bahkan tidak tahu arti dari beberapa kata dasar. Padahal bahasa daerah adalah bagian dari identitas budaya Indonesia. Nah, sekarang ini masih kurang media belajar yang seru dan interaktif, serta kurangnya pemanfaatan teknologi yang dekat dengan anak muda sehingga membuat bahasa daerah jadi terasa kaku dan ketinggalan zaman. Masalah ini harus kita selesaikan karena bahasa daerah adalah jiwa kebudayaan daerah. Jika tidak kita jaga, maka banyak nilai, cerita, dan ungkapan lokal akan ikut hilang. Melestarikan bahasa daerah berarti juga menjaga jati diri bangsa. Nah, aplikasi kami Nusalingo adalah solusi yang kami tawarkan untuk menyelesaikan masalah ini. Nusalingo adalah platform belajar bahasa daerah yang menyenangkan, seperti bermain game. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini, kami ada melakukan secondary research dan primary research. Nah, secondary research ini adalah metode pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang sudah ada, seperti jurnal, laporan, buku, atau data publik yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Nah, pada literatur review, jurnal yang kami kumpulkan, yang pertama itu ada tentang pembelajaran bahasa, dan yang kedua ada tentang rancangan aplikasi pembelajaran bahasa, nasional dan juga internasional. Nah, selanjutnya kami ada melakukan competitive audit, yaitu menganalisis produk, layanan, strategi, dan pengalaman pengguna dari para pesaing untuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, serta mencari peluang baru. Nah, di sini kami menganalisis beberapa aplikasi bahasa, pembelajaran bahasa yang sudah ada, yaitu Nusalingo, Bilinguap, Cake, Lingodir, dan Elsa Speak. Baiklah, metodologi primary research yaitu kami melakukan pengamatan langsung di tiga tempat, yaitu FMIPA USK, PIN Araniri, dan Universitas Muhammadiyah atau UNMUHA. Next. Lalu, fokus tujuan utama kami itu kepada user generasi muda. Makanya kami eh, memilih tiga tempat tersebut. Next. Lalu ada temuan secondary research. Secondary research sendiri yaitu menggunakan dua metode, literature review dan competitive audit. Nah, triangulation adalah merupakan metode penggabungan dua metode tersebut. Untuk literature review diperoleh dengan mengkaji studi literatur berupa jurnal, sedangkan eh, competitive audit itu merupakan perbandingan dari hasil aplikasi sejenis. Nah, di sini kami menemukan empat temuan. Yang pertama yaitu kami menemukan bahwa pendekatan yang berbasis gamifikasi adalah suatu hal yang menyenangkan dan interaktif sehingga dapat meningkatkan minat pembelajaran. Lalu, temuan kedua kami menemukan bahwa pembelajaran bahasa yang efektif membutuhkan konteks budaya yang relevan untuk dapat meningkatkan pemahaman pengguna tentang bahasa daerah. Lalu, yang ketiga, kami menemukan bahwa sistem adaptif dan feedback instan merupakan faktor penentu dalam kemajuan pembelajaran, sehingga si pengguna dapat mengetahui sejauh mana perkembangannya selama ini. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu, kami menemukan bahwa masih kurangnya aplikasi yang menyatukan gamifikasi, budaya, dan teknologi modern. Yang kami temukan selama ini hanyalah aplikasi pembelajaran bahasa yang bersifat global. Oke, baik. Selanjutnya ialah temuan dari primary research. Nah, primary research ini dianalisis menggunakan metode analisis affinity diagram, yang mana pada primary research didapatkan hasil identifikasi berupa, yaitu yang pertama proses sekarang. Nah, berdasarkan hasil wawancara, saat ini proses belajar bahasa daerah sebagian besar masih terjadi secara alami melalui lingkungan. Misalnya, dari keluarga atau teman yang memang menggunakan bahasa daerah. Kemudian di lingkungan sekolah, pembelajaran bahasa daerah hanya diajarkan sampai tingkat SD, bahkan metode yang digunakan itu cenderung by text, kurang interaktif, dan tidak melibatkan latihan pelafalan atau percakapan. Kemudian yang kedua ialah masalah yang timbul. Nah, masalah utama yang muncul adalah rendahnya minat dan kemampuan berbahasa daerah. Adapun pengguna merasa kesulitan dalam hal logat, pengucapan, intonasi, serta struktur huruf yang asik. Selain itu, banyak pengguna yang merasa malu dan takut salah
karena kurang fasih dalam berbahasa. Terdapat pula pengguna yang menganggap bahasa daerah tidak relevan lagi, yang mana hal ini merupakan akibat asingnya dengan pemahaman bahasa dan budaya daerah. Kemudian yang ketiga ialah penyebab masalah. Nah, masalah ini terjadi karena beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, metode pembelajaran itu belum menarik dan masih bersifat satu arah. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial dan keluarga itu kurang mendukung penggunaan bahasa daerah. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan tidak memuat pembelajaran bahasa secara lengkap. Bahkan sumbernya itu kurang kredibel dan kurang efektif yang menjadikannya tidak sesuai dengan harapan pengguna. Kemudian, solusi yang sudah ada. Nah, solusi yang ditemukan dalam kehidupan itu muncul dari lingkungan sosial pengguna. Beberapa orang masih mempertahankan penggunaan bahasa daerah karena lingkungannya masih mengutamakan bahasa tersebut. Kemudian, kehadiran media sosial juga turut membantu menjaga kedekatan dengan bahasa daerah. Ada pula normalisasi penggunaan bahasa daerah di ruang publik juga menjadi salah satu cara alami yang membantu masyarakat tetap mengenal bahasa tersebut. Next. Nah, berdasarkan analisis tadi, temukanlah analisa kebutuhan. Yaitu yang pertama, dibutuhkanlah media pembelajaran bahasa yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebiasaan digital generasi muda, yaitu seperti video, game edukatif, atau aplikasi. Kemudian yang kedua, dibutuhkan adanya dukungan lingkungan, yaitu seperti lingkungan keluarga, teman, ataupun sekolah. Hal ini berguna agar bahasa daerah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dibutuhkanlah normalisasi penggunaan bahasa daerah di ruang publik dan digital. Hal ini berguna agar masyarakat merasa bahwa bahasa daerah itu tetap relevan dengan kehidupan modern. Kemudian yang terakhir, dibutuhkanlah platform yang menyediakan audio pelafalan, kosakata lengkap, penggunaan logat asli, dan fitur interaktif berupa pengecekan pelafalan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan VPC untuk kelompok user generasi muda. Kami menargetkan generasi muda sebagai salah satu pengguna utama. Dari hasil analisis, kami menemukan bahwa generasi muda memiliki beberapa kebutuhan dan tantangan dalam belajar bahasa daerah. Mereka ingin bisa memahami bahasa daerah untuk komunikasi sehari-hari, menguasai tata bahasa dan logat dengan benar, serta mengatasi rasa takut atau malu saat berbicara bahasa daerah. Namun di sisi lain, mereka menghadapi beberapa masalah seperti pengucapan yang berbeda-beda tiap daerah, metode belajar yang membosankan, dan kurangnya media interaktif. Untuk menjawab kebutuhan ini, Nusalingo hadir dengan solusi berupa aplikasi belajar berbasis gamifikasi. Di dalamnya terdapat latihan pelafalan dengan contoh penutur asli, fitur rekaman suara untuk membandingkan logat, konten video budaya, dan media pembelajaran interaktif seperti game dan kuis. Fitur-fitur ini menjadi gain creators dan pain relievers, yang artinya bukan hanya menambah nilai belajar, tapi juga mengurangi kesulitan pengguna. Dengan pendekatan ini, generasi muda dapat belajar bahasa daerah dengan cara yang menyenangkan, fleksibel, dan sesuai gaya hidup digital mereka. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan BMC dari Nusalingo. Model ini menggambarkan bagaimana proyek kami bisa berjalan secara berkelanjutan, yaitu tidak hanya bermanfaat bagi pengguna, tetapi juga punya nilai bisnis. Untuk customer segmennya, fokus utama kami adalah generasi muda. Untuk customer relationship, kami menghadirkan sistem feedback dan progress tracking agar pengguna bisa melihat perkembangan belajar mereka, serta fitur gamifikasi untuk menjaga motivasi belajar mereka. Untuk value proposition, kami menawarkan cara belajar interaktif berbasis gamifikasi yang membuat bahasa daerah terasa seru dan relevan untuk generasi muda. Fitur audio untuk latihan pelafalan dan video budaya untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa daerah. Lalu untuk channelsnya, aplikasi akan tersedia di Play Store, dipromosikan melalui media sosial, dan memiliki tampilan web. Lalu untuk key activities, fokus kami adalah membuat konten video budaya, musik daerah, cerita rakyat, dan fitur pelafalan audio interaktif. Untuk key partners, bekerja sama dengan instansi pendidikan, guru bahasa, serta orang tua untuk mendukung pembelajaran bahasa daerah. Untuk key resource, meliputi tim pengembang, konten bahasa daerah, platform digital, serta database dan server. Untuk revenue streams, bisa berasal dari sistem berlangganan premium, kerjasama pendidikan, atau konten sponsor budaya. Dan yang terakhir ada cost structure, yaitu biaya utama ada pada pengembangan aplikasi, pembuatan konten, biaya promosi, serta maintaining server. Dengan model ini, kami berharap Nusalingo bisa menjadi platform yang tidak hanya melestarikan bahasa daerah,
tapi juga menghubungkan generasi muda dengan warisan budaya secara modern dan menyenangkan. Hmm, Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai Nusa Linggo. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.